Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di sini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu materi kelima yang berkaitan dengan aplikasi bioremediasi di Indonesia. Adapun tujuan dari perkuliahan kali ini di sini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan mengenai aplikasi bioremediasi yang ada di Indonesia, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Otto Prasadi SPI MSI. Pada materi terakhir ini di sini saya akan menyampaikan dengan tema aplikasi bioremediasi di Indonesia. Adapun subtemanya ini berkaitan dengan dasar peraturan yang terkait lingkungan dan bioremediasi. Kemudian yang kedua itu ada bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Dan yang terakhir ini upaya tindak lanjut. Kemudian nanti masuk ke ujian akhir semester. Kita ketahui bahwasannya kita sebagai negara warga Indonesia ini berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal, kemudian juga berhak mendapatkan lingkungan hidup ini lingkungan hidup yang sehat ini sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 28H Ayat 1. Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang sangat begitu besar, meliputi pertambangan mineral, kemudian batu bara, minyak bumi, gas, dan juga ada keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang merupakan sebagai sumber pendapatan devisa negara yang cukup atau yang sangat menjanjikan. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwasannya dengan potensi yang sangat tinggi tadi akan berpotensi merubah fungsi lahan dan akan mengancam kondisi lingkungan, sehingga perlu beberapa implementasi yang perlu diterapkan di negara kita, seperti bioremediasi, tentunya bioremediasi yang tepat dan benar. Nah, kemudian untuk slide yang pertama ini di sini kita akan membahas mengenai dasar peraturan terkait lingkungan dan bioremediasi. Nah, di negara Indonesia, regulasi tentang bioremediasi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup LH nomor 128 tahun 2003 atau Kepmen Lingkungan Hidup 128 tahun 2003 yang berkaitan atau yang isinya ini tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Nah, di sini sudah tertuang dalam keputusan menteri ya. Jadi tentang pengolahannya ini secara biologis. Kemudian secara detail Kepmen ini mengatur tentang yang pertama ini adalah izin yang harus diajukan oleh pemilik limbah. Jadi ada beberapa izin yang harus diajukan oleh pemilik limbah. Kemudian ada rancang bangun yang diisyaratkan untuk suatu instalasi pengolahan. Jadi ada GMP-nya, ada Good Manufacturing Practice-nya ya. Jadi bukan hanya pangan, untuk pengolahan limbah pun ada beberapa persyaratan untuk pengolahan limbah. Jadi nanti dari suatu kegiatan yang menghasilkan suatu limbah sebelum dibuang ke perairan umum itu harus dalam kondisi yang tidak mengancam biota yang hidup di perairan umum. Kemudian yang ketiga ini adalah persyaratan kondisi limbah sebelum diolah. Jadi ada beberapa persyaratan dari limbah-limbah tertentu ini yang memiliki ketentuan. Jadi sebelum diolah ini ada beberapa batasnya. Kalau misalkan melebihi batas ini pengolahannya akan membutuhkan waktu dan biaya lebih. Jadi ada beberapa persyaratan kondisi tertentu sebelum diolah. Walaupun nanti pada saat setelah diolah
ada baku mutunya, harus sampai dengan sekian dan sekian. Kemudian monitoring selama proses biodegradasi. Jadi pada saat proses pengolahan ini harus ada monitoring. Barangkali stepnya ada yang mungkin kurang optimal, ada beberapa kesalahan baik secara sistem ataupun human error, itu akan diketahui dan harapannya ini bisa langsung diperbaiki. Kemudian yang kelima ini adalah persyaratan relokasi tanah setelah pengolahan, meliputi pemeriksaan, kemudian relokasi dan pemantauan. Jadi pada saat persyaratan relokasi tanah ini setelah pengolahan ini ada pemeriksaan lagi. Sesuai dengan tadi yang dijelaskan pada saat persyaratan kondisi limbah sebelum diolah. Jadi sebelum diolah ada ketentuannya, kemudian setelah pengolahan pun ada ketentuannya. Selanjutnya ada beberapa regulasi lain yang berkaitan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003 adalah, ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, ini adalah dasar dari segala peraturan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian yang nomor 3 ini Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian nomor 4 ini Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, B3. Kemudian yang kelima ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 33 tahun 2009 tentang tata cara pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kemudian yang keenam ini keputusan Kepala Bapedal nomor, atau kita skip, keputusan ketiga Bapedal/09/1995 ini tentang persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, B3. Dan nomor 7 ini keputusan Kepala Bapedal, nomornya kita skip, kemudian keputusan strip 4/Bapedal/05/1995 tentang tata cara dan persyaratan penimbunan hasil pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan, dan lokasi bekas penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. Itu merupakan beberapa regulasi yang saling berkaitan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun nomor 128 tahun 2003. Ada sekitar 7 regulasi yang saling berkaitan dengan Kepmen nomor 128 ini. Kemudian pemahaman aspek teori tentang konsep bioremediasi berkaitan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003 ini sebagai berikut. Yang pertama, regulasi bioremediasi merupakan langkah maju untuk mengatasi permasalahan lingkungan tercemar. Regulasinya merupakan langkah maju. Bioremediasi adalah cara tepat mengatasi masalah tanpa masalah. Keilmuan bioremediasi dan ilmu lainnya yang mendukung berkembang sangat cepat, karena untuk bioremediasi ini kan harus beberapa bidang termasuk di bidang genetik. Kemudian perubahan detail aplikasi, mikroorganisme yang berperan, alat analisis, dan lain-lainnya dimungkinkan untuk terjadi dalam rangka mempercepat laju pemulihan. Teknik bioremediasi tertentu untuk suatu lokasi tertentu mungkin saja baik, namun belum tentu baik dilakukan jika diaplikasikan tempat lain. Jadi artinya begini, sebagai contoh aja bioremediasi dengan bioakumulasi. Pada lokasi tertentu mungkin saja terdapat mikroorganisme lokal yang efektif untuk merombak polutan tertentu. Namun di tempat lain mungkin saja tidak ada mikrobanya, dan kalaupun ada, apakah mereka efektif menjalankan perannya sebagai agen pengurai? Itu pertanyaannya. Kemudian teknik bioremediasi ini merupakan teknik atau bisa dikatakan site spesifik yang tadi sudah saya sebutkan. Aplikasi bioremediasi ini harus dilakukan secara hati-hati.
Itulah inti dari yang nomor pertama. Kemudian yang kedua, ini perizinan pengelolaan limbah minyak secara biologis ini mengacu pada PP Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999. Pengelolaan limbah dapat dilakukan sendiri atau diserahkan pekerjaannya ke badan usaha lain atau pihak ketiga untuk melakukan pengolahan. Mungkin karena perusahaan tersebut sudah terlalu disibukkan dengan kegiatannya sehingga mungkin mempercayakan ke pihak ketiga ya. Nah, proses pengolahan limbah minyak bumi sifatnya khusus. Oleh karenanya badan usaha yang bergerak dalam pengolahannya pun harus memiliki sertifikat kelayakan untuk mengoperasikan proses pengolahan. Kemudian bagaimana jika badan usaha yang bergerak dalam pengolahan ini tidak memiliki sertifikat? Nah, ini nanti akan berbenturan dengan regulasi-regulasi yang ada karena ada beberapa persyaratan ya. Kemudian proses sertifikasi bisa meminta pertimbangan dari ahli-ahli bioremediasi atau dengan adanya forum kegiatan bioremediasi dan disahkan atau diterbitkan oleh kementerian terkait. Di sini Kementerian Lingkungan Hidup ya. Sertifikat ini sebaiknya memiliki batas waktu dan dapat diperbarui jika berlakunya sudah habis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan, baik itu parameter fisik, kimia, biologi, itu biasanya harus dilakukan sampling itu time series atau continue ya. Tidak bisa sekali sampling kemudian kita bisa menggambarkan kondisi lingkungan seperti ini, tidak bisa. Ini harus dilakukan time series. Nah, kemudian kalau samplingnya aja time series atau continue, nah maka bagi yang dikatakan berkompeten, memiliki sertifikat, maka kemampuannya pun harus diperbaharui, maka adanya batas waktu. Nah, jika batas waktunya sudah habis maka perlu diperbaharui ya. Jadi semakin upgrade pemahamannya karena teknologi ini semakin berkembang. Kemudian yang selanjutnya, bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia. Nah, PT Chevron Pacific Indonesia atau yang biasa kita singkat itu CPI merupakan perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia. Dulu CPI ini bernamanya PT Caltex yang merupakan anak perusahaan dari Chevron dan Texaco. Nah, perubahan nama ini dari CPI ini terjadi pada tahun 2005 yang didasari oleh arah perubahan pemilik saham. Nah, untuk luas lingkup dari CPI atau yang dulunya kita kenal dengan PT Caltex ini meliputi 4 provinsi. Ada Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Nah, sebagian perusahaan ini ya yang bergerak dalam bidang usaha migas ini tidak bisa dihindari bahwa pasti akan menghasilkan limbah dari hasil suatu kegiatannya. Nah, baik selama proses eksploitasi dan pemurnian yang dilakukan oleh CPI, Chevron Pacific Indonesia, nah mereka ini memiliki kewajiban tanggung jawab melakukan pemulihan lahan terkontaminasi. Jadi dari kegiatan yang mereka lakukan, keuntungan yang mereka dapatkan, maka mereka memiliki tanggung jawab untuk memulihkan lahan yang terkontaminasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi bukan hanya semena-mena memanfaatkan, mengeksploitasi, kemudian lepas tangan ya. Jadi ada yang harus diperbaiki ya dari apa yang dilakukan. Nah, kemudian dari beberapa yang harus dilakukan atas dasar tanggung jawab, maka dilakukan beberapa implementasi atau suatu kegiatan. Untuk CPI sendiri, Chevron Pacific Indonesia, ini salah satunya yaitu melakukan teknik bioremediasi dengan metode land farming secara ex situ. Nah, kemudian tanah yang terkontaminasi dipisahkan, diangkut, diolah atau dipulihkan di tempat lain ya, itu ex situnya ya. Nah, kemudian monitoring proses bioremediasi ini dilakukan setiap 2 minggu sampai 8 bulan.
Jadi antara kurun waktu 2 minggu sampai dengan 8 bulan. Seperti yang dipersyaratkan dalam Kepmen Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003, mereka juga melanjutkan monitoring tanah hasil olahan ya. Jadi TPH-nya ini harus kurang dari 1% setiap 6 bulan selama 2 tahun ya. Setiap 6 bulan selama 2 tahun berarti 4 kali pengamatan. Untuk mempertegas bahwasannya tanah hasil olahan aman dan tidak berbahaya jika dikembalikan ke lingkungan. Nah, kemudian hasil pengerjaan bioremediasi dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dilaporkan kepada kementerian terkait. Dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan surat status penyelesaian lahan terkontaminasi atau SSPLT. Kemudian untuk mengoperasikan proses pemulihan secara bioremediasi ini, Chevron Pacific Indonesia memperkerjakan tidak kurang dari 100 tenaga ahli, peneliti, serta teknisi dengan didukung oleh laboratorium yang terakreditasi. Jadi ada 100 tenaga ahli yang meliputi peneliti dan teknisi untuk membantu memperbaiki dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah upaya tindak lanjut berkaitan dengan uraian aplikasi bioremediasi di Indonesia. Ada beberapa upaya tindak lanjut yang perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan yang serius. Nah, upaya tindak lanjut didasari oleh suatu kenyataan bahwasannya lingkungan tercemar harus dipulihkan dengan metode yang benar. Metode yang benar di sini sesuai dengan kondisi topografinya atau sesuai dengan apa yang dialami. Metode baik belum tentu baik digunakan di tempat tertentu ya. Jadi harus uji pendahuluan dulu. Kemudian jauh dari hasil yang menyimpang dan berbiaya murah. Jadi jangan ada namanya mungkin KKN ya dalam memperbaiki lingkungan, karena ini nanti akan sangat berbahaya ya. Kemudian peraturan terutama berkaitan dengan Kepmen Lingkungan Hidup 128 tahun 2003. Nah, perlu dikaji ulang untuk mempertajam substansi proses pengolahan, metode analisis ya pada Kepmen nomor 128 yang tadi, dan memperkecil dampak negatif akhir hasil pengolahan. Nah, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas regulasi ini, Kepmen nomor 128 ini ya, maka pelaksanaan regulasi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki dasar keilmuan bioremediasi yang cukup, bukan karena faktor kepentingan. Jadi harus emang memiliki pemahaman ya, berintegrasi moral tinggi ya, bukan hanya pemahaman juga, ternyata harus berintegrasi moral tinggi, cakap, jujur dan bertanggung jawab ya. Kemudian objek target pencemaran perlu diperluas, tidak hanya untuk minyak mentah namun untuk jenis pencemar lainnya seperti POPs, berklorinasi, zat berwarna dan lain-lainnya. Nah, kemudian upaya pemulihan lingkungan tercemar yang dilimpahkan ke pihak ketiga ini perlu dilakukan kajian yang mendalam. Meskipun bioremediasi terlihat sangat mudah dan sederhana, namun dasar keilmuan bioremediasi ini sangat multidisiplin. Mikrobiologis, ilmu lingkungan, ilmu tanah, kimia analisis, geologis, dan arsitektur. Jadi ini tuh merupakan multidisiplin. Setiap bidang keilmuan tersebut harus terdistribusi di dalam personalia pihak ketiga. Lebih jauh dari itu, mereka harus memiliki spesifikasi bidang pekerjaan bioremediasi yang teruji dan memiliki sertifikat. Artinya kalau yang mau dilemparkan ke pihak ketiga, kita harus bisa menyortir pihak ketiga yang sesuai dengan persyaratan keilmuan, multidisiplin ilmu dan lainnya ya. Nah, jadi itu merupakan materi yang terakhir yang saya sampaikan mengenai aplikasi bioremediasi di Indonesia. Jika ada tutur kata yang salah atau yang kurang dari saya, karena fitrahnya manusia itu salah dan lupa, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.